Ada ketakutan yang lebih dalam dari kegelapan itu sendiri. Sebuah nama yang berbisik di setiap angin, membawa kehancuran dan keputusasaan bagi siapapun yang mendengarnya. Seorang Asyura yang tubuhnya dibalut 1000 zirah, bangkit dari tidur panjangnya, dan langit pun bergetar menyaksikan teror yang akan datang. Tawa menggelegar dari seorang Asura. Di sekujur tubuhnya tersemat 1000 zirah tak tertembus. Ia melepaskan kekacauan dan kehancuran yang tak terbayangkan, mengguncang hingga ke inti keseimbangan semesta. Tapi bagaimana para dewa bisa menghentikan kekuatan yang begitu dahsyat ini? Mari kita selami kisah epik yang akan mengubah takdir jagat raya. Kala itu, pertempuran tiada henti telah berkecamuk antara para Asura dan para dewa, baik di bumi maupun di alam-alam yang tak terjamah. Para Asura yang seringkali diberkahi kekuatan luar biasa dan anugerah istimewa selalu menjadi lawan yang menakutkan bagi para dewa. Namun di antara mereka semua, ada satu Asura yang ambisinya melampaui segala batas. Ia menginginkan kekuasaan mutlak atas seluruh semesta, dan ia mendambakan keabadian yang tak terpatahkan. Dialah Dambodbawa. Ia adalah Raja Asura yang berkuasa di masa Treta Yuga, sebuah era ketika bumi dikuasai oleh makhluk-makhluk perkasa, baik dari golongan ilahi maupun kegelapan. Dambodbawa bukan Asura biasa. Akar keberadaannya terikat erat pada peristiwa kosmik besar, pada jalinan kejadian yang membentuk penciptaan itu sendiri. Konon, Dambodbawa lahir dari butiran keringat di kening Dewa Brahma. Kelahiran unik ini terjadi setelah Dewa Shiva memotong salah satu dari 5 kepala Brahma. Asal-usul tak lazim inilah yang memberkahi Dambodbawa dengan kekuatan dahsyat tak tertandingi. Seolah-olah ia membawa serta kekuatan penciptaan Brahma di dalam dirinya, meskipun sejatinya ia jauh dari sifat ilahi. Namun kekuatan yang hebat tak selalu diiringi kebijaksanaan. Dambodbawa, seperti sebagian besar Asura, terseret dalam pusaran nafsu tak terbatas akan kekuasaan dan keabadian. Ambisinya meluap, tak mengenal batas. Ia yakin dengan menjadi abadi, ia bisa berkuasa mutlak atas seluruh ciptaan, bahkan berani menantang para dewa sekalipun. Tapi Dambodbawa ini cerdik. Ia tahu betul, untuk mencapai ambisi raksasa itu, ia membutuhkan campur tangan ilahi. Matanya pun tertuju pada Dewa Surya, sang dewa matahari yang agung dan gemilang, sebagai pelindung dan pemberi anugerahnya. Sang Raja Asura kemudian meninggalkan istananya yang megah dan segala kemewahan duniawi. Ia menarik diri ke hutan terpencil, memulai sebuah pertapaan yang sungguh-sungguh brutal. Ribuan tahun lamanya, ia berdiri tegak di bawah terik matahari yang membakar. Tubuhnya babak belur di dera panas matahari yang membakar, dihempas badai ketika musim berganti, tapi tekadnya tak goyah sedikit pun. Ia terus melantunkan doa pujian untuk Dewa Surya, mempersembahkan pengabdiannya yang tak tergoyahkan. Pertapaannya begitu dahsyat, begitu menggetarkan, hingga bumi bergetar hebat, sungai-sungai mengubah alirannya, dan bahkan langit pun tak kuasa untuk tidak memperhatikan kegigihannya yang luar biasa. Dewa Surya kemudian berbicara, suaranya sehangat dan sehidup cahayanya sendiri. Pertapaanmu telah menyenangkanku. Mintalah anugerah apapun yang kau dambakan, dan aku akan mengabulkannya padamu. Mendengar kata-kata ini, hati Dambodbawa membuncah penuh kemenangan.
Ini adalah momen yang telah ia nanti-nantikan selama berabad-abad. Tanpa ragu, ia menyatakan keinginannya yang paling dalam. "Oh Dewa Surya yang agung, berikanlah aku keabadian. Biarkan aku tak pernah menghadapi kematian, dan biarkan tak ada kekuatan di semesta ini yang mampu menghancurkanku." Namun ekspresi Dewa Surya berubah. Ia menjadi lebih serius, lebih khidmat. Meskipun tergerak oleh dedikasi Dambodbawa, Dewa Surya terikat oleh hukum dasar penciptaan yang tak terelakkan. "Dambodbawa," kata Dewa Surya dengan lembut namun tegas, "apa yang kau minta itu mustahil. Keabadian bukanlah anugerah yang bisa diberikan kepada siapapun. Semua yang lahir pasti akan mati. Ini adalah hukum semesta yang abadi, yang tak bisa diganggu-gugat." Wajah Dambodbawa langsung murung. Kesombongannya seketika dibayangi kekecewaan yang amat sangat dalam. Ia telah mengabdikan dirinya sepenuhnya demi satu tujuan, tapi hari itu permintaannya ditolak mentah-mentah. Namun ia tidak berani menantang perkataan Dewa Surya, karena ia tahu kekuatan Dewa Matahari adalah mutlak dan tak tertandingi. Meski dilanda kekecewaan, Dambodbawa tidak menyerah. Ia tidak mau menerima begitu saja takdirnya. Mengumpulkan kembali pikirannya yang licik, Dambodbawa menunduk di hadapan Dewa Surya dan berkata, "Oh Dewa Surya yang agung, jika keabadian sejati tidak bisa diberikan, maka biarkanlah aku dilindungi oleh 1000 zirah di dadaku. Selama bahkan satu saja dari zirah-zirah ini tetap utuh, aku tidak boleh mati." Dewa Surya mendengarkan dengan saksama, tapi Dambodbawa belum selesai dengan keinginannya. Dengan kilatan licik di matanya, ia menambahkan, "Zirah-zirah ini tidak boleh mudah dihancurkan. Biarkanlah hanya orang yang telah melakukan pertapaan keras selama 1000 tahun yang bisa memenuhi syarat untuk melepaskan satu zirah saja. Itu pun harus setelah bertarung melawanku selama 1000 tahun. Dan terakhir, jika orang itu berhasil melepaskan satu zirahku, ia harus mati segera setelah melakukannya." Keberanian dan kerumitan anugerah ini membuat Dewa Surya terdiam sesaat. Ia melihat dengan jelas pemikiran cermat yang telah Dambodbawa masukkan untuk merancang permintaannya, membuat dirinya hampir tak tersentuh. Anugerah ini bukanlah keabadian mutlak, tapi menjadikannya sangat tidak mungkin untuk dikalahkan. Dewa Surya yang terikat oleh perannya sebagai pemberi anugerah kepada mereka yang berhak, mengangguk khidmat dan berkata, "Mulai saat ini, kau akan mengenakan 1000 zirah di dadamu. Setiap zirah diberkahi dengan kekuatan dari pengabdianmu. Tapi ingat, kekuatan yang kau miliki sekarang ini merupakan tanggung jawab besar, bahkan bisa menghancurkan dirimu sendiri." Saat kata-kata ilahi itu bergema di udara, dada Dambodbawa berkilauan dengan cahaya keemasan. Satu persatu, 1000 zirah yang tak tertembus muncul di tubuhnya. Setiap zirah adalah mahakarya surgawi. Sosok Asura yang sudah mengesankan kini tampak jauh lebih tangguh, lebih menakutkan. Dadanya berkilau bak permukaan 1000 matahari. Dengan anugerah dari Dewa Surya ini, Dambodbawa mendapatkan gelarnya menjadi Sahasrakawaca, sebuah nama yang berarti dia yang memiliki 1000 zirah. Identitas barunya melambangkan statusnya yang nyaris tak terkalahkan, dan kepercayaan dirinya pun tak terbatas. Sahasrakawaca yakin, dengan perlindungan seperti itu, tidak ada makhluk fana, dewa, yaksa, denawa, atau asura yang akan mampu mengalahkannya. Setelah mencapai keabadian semu ini, Sahasrakawaca pun mabuk dalam rasa tak terkalahkan. 1000 zirah di dadanya bukan hanya perisai fisik, tapi juga simbol kekuasaannya yang tak tertandingi. Kepercayaan dirinya berubah menjadi arogansi yang membabi buta, dan tak lama kemudian rasa superioritasnya mulai termanifestasi dalam tindakan-tindakan kejam dan merusak. Sahasrakawaca pertama-tama mengarahkan kekejamannya kepada umat manusia. Dengan kekuatan raksasanya dan perlindungan zirahnya, ia memandang manusia sebagai makhluk tak berarti, tak layak untuk hidup. Ia menghancurkan desa-desa, menjarah kekayaan mereka, dan menuntut pemujaan layaknya dewa. Kehadirannya menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi manusia,
yang hidup dalam ketakutan akan kemarahannya yang tak terduga. Namun ambisi Sahasrakawaca tidak berhenti pada manusia. Dengan kekuatan barunya, ia mulai mengincar makhluk-makhluk surgawi, para dewa dan Gandarwa yang menghuni surga. Ia mengganggu ritual suci mereka, menodai tempat-tempat sakral, dan bahkan berani menantang para dewa itu sendiri. Keseimbangan semesta pun mulai goyah di bawah kekuasaan terornya. Arogansi Sahasrakawaca mencapai puncaknya ketika ia menyatakan dirinya sebagai penguasa tertinggi dari semua alam, baik alam fana maupun alam surgawi. Ia mengejek para dewa, mengklaim bahwa kekuatan mereka tak berarti dibandingkan dengan kekuatannya, dan bersumpah akan menggulingkan tatanan penciptaan itu sendiri. Tanpa sepengetahuan Sahasrakawaca, tindakannya sama sekali tidak luput dari perhatian Sang Pelindung Semesta, Dewa Wisnu. Dari singgasananya yang suci, Dewa Wisnu yang Maha Tahu dan Maha Penyayang telah melihat kebangkitan Sahasrakawaca dan kekacauan yang akan dibawanya. Sementara Sang Asura tenggelam dalam kemenangan sementaranya, Dewa Wisnu sudah mulai merancang kejatuhannya. Tak seperti yang lain, Dewa Wisnu memahami bahwa anugerah Sahasrakawaca tidaklah mutlak. Ada celah, ada batasan yang bisa dimanfaatkan. Dewa Wisnu, sang ahli strategi ulung, mulai menyusun sebuah rencana yang tak hanya akan mengakhiri kekuasaan teror Sahasrakawaca, tapi juga mengembalikan keseimbangan semesta. Pada masa ini, ketika Sahasrakawaca mengamuk dengan kekuatan barunya, ada asura lain dengan arogansi dan kekejaman tak tertandingi yang juga menyebabkan kehancuran di seluruh semesta. Dia adalah Hiranyakashipu. Berbeda dengan Sahasrakawaca yang mengandalkan 1000 zirahnya untuk keabadian semu, Hiranyakashipu telah mendapatkan keabadian semu melalui anugerah yang membuatnya kebal terhadap kematian dalam kondisi normal. Untuk mengakhiri tirani Hiranyakashipu dan mengembalikan keseimbangan semesta, Dewa Wisnu bermanifestasi dalam wujud menakutkan Narasimha, inkarnasi setengah singa setengah manusia. Awatara Narasimha dirancang khusus untuk mengakali anugerah Hiranyakashipu, dan dalam pertempuran yang dramatis serta tak terlupakan, Dewa Narasimha mencabik-cabik asura itu, memenuhi perannya sebagai penegak dharma. Namun kisah Narasimha tidak berakhir dengan kematian Hiranyakashipu. Setelah misi ilahi selesai, kepala Narasimha yang mewujudkan esensi Dewa Wisnu bertransformasi menjadi Nara. Sementara itu, tubuh Narasimha yang melambangkan kekuatan dan disiplin mengambil wujud Narayana. Dalam transformasi unik ini, Dewa Wisnu berinkarnasi sebagai Nara dan Narayana, dua bersaudara kembar yang ditakdirkan untuk memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan semesta. Nara dan Narayana lahir dari Dewa Dharma, Dewa Kebenaran, dan Dewi Murti, putri berbudi luhur dari Daksha Prajapati di wilayah suci Badarinatha. Kedua bersaudara ini tak terpisahkan, bukan hanya sebagai saudara kandung, tapi juga dalam semangat dan tujuan. Bersama-sama, mereka mewujudkan dua aspek keberadaan ilahi. Sejak usia dini, Nara dan Narayana menunjukkan kualitas ilahi dan pemahaman mendalam tentang misteri semesta. Kedua bersaudara ini mendedikasikan diri untuk memulihkan harmoni. Mereka melepaskan semua keterikatan duniawi dan menjadi resi, mundur ke wilayah Badarinatha yang tenang dan suci untuk melakukan pertapaan dengan intensitas luar biasa. Pertapaan mereka sungguh luar biasa, berlangsung selama 1000 tahun. Pegunungan Badarinatha menyaksikan pengabdian yang tak tergoyahkan dari dua resi kembar ini saat mereka bermeditasi dalam keheningan mutlak. Pikiran mereka sepenuhnya terfokus pada tujuan ilahi. Pertapaan mereka bukan hanya bukti tekad mereka, tetapi juga mercusuar harapan bagi semesta, menandakan bahwa kekuatan Dharma sedang bersiap untuk bangkit melawan gelombang adharma. Saat 1000 tahun pertapaan terus berlanjut, dunia menahan napas, menanti saat ketika Nara dan Narayana akan melangkah ke peran yang telah ditakdirkan bagi mereka. Para pejuang kebenaran yang akan menghadapi kejahatan
yang mengancam keseimbangan penciptaan. Pada saat ini, kekacauan yang ditimbulkan oleh Sahasrakawaca telah sampai ke telinga para dewa. Arogansinya yang dipicu oleh keabadian semuanya telah mengganggu keseimbangan penciptaan. Ia telah menjadi ancaman tidak hanya bagi manusia dan makhluk surgawi, tetapi juga bagi tatanan Dharma itu sendiri. Para dewa yang tidak mampu melawan kekuatannya beralih kepada Dewa Brahma. Dewa Brahma yang menyadari sifat merusak Sahasrakawaca dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap semesta, tahu bahwa kejatuhan Asura itu hanya bisa datang melalui campur tangan ilahi. Namun, alih-alih menghadapi Sahasrakawaca secara langsung, Brahma memutuskan untuk mengeksploitasi arogansinya. Ia menyusun rencana untuk memimpin Asura itu ke dalam konfrontasi dengan Nara dan Narayana, dua resi kembar yang telah melakukan pertapaan di Badarinatha dan secara unik ditakdirkan untuk menantang Sahasrakawaca. Memanggil Sahasrakawaca, Brahma berbicara kepadanya dengan nada yang tampak khidmat sekaligus provokatif. Oh Sahasrakawaca, kau mengklaim sebagai makhluk paling perkasa di semesta, namun kau menyia-nyiakan kekuatanmu dengan menyiksa manusia dan para dewa. Kemuliaan apa yang ada dalam penaklukan seperti itu? Kekuatan sejati terletak pada mengalahkan lawan yang layak. Jika kau benar-benar ingin membuktikan kekuatanmu, pergilah ke Badarinatha dan tantang Nara dan Narayana, dua resi kembar yang pertapaannya bahkan telah mengguncang surga. Hanya dengan mengalahkan mereka, kau bisa mengklaim dirimu tak terkalahkan. Kata-kata ini menusuk harga diri Sahasrakawaca. Gagasan bahwa siapapun, apalagi dua resi, disebut setara dengannya, tidak bisa ia toleransi. Egonya yang sudah membengkak oleh persepsi kekebalannya tidak bisa menolak tantangan itu. Percaya bahwa tidak ada yang bisa melukainya selama salah satu dari 1000 zirahnya tetap utuh, Sahasrakawaca memutuskan untuk menghadapi Nara dan Narayana. Maka inilah bagian pertama dari kisah Dambodbawa, Asura yang bertransformasi menjadi Sahasrakawaca dengan anugerah Dewa Surya. Di bagian berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana Sahasrakawaca yang angkuh menuju Badarinatha dan bertemu dengan para resi ilahi, Nara dan Narayana. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan epik ini. Tetaplah bersama kami untuk video berikutnya. Jika kamu mengenal Karna, Arjuna, dan Krishna hanya dari kisah Mahabharata, maka kau hanya tahu setengah dari kebenarannya. Kisah sejati mereka dimulai jauh sebelumnya, saat Sahasrakawaca bangkit dan dua resi bertapa ribuan tahun demi menegakkan Dharma. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah awal dari takdir yang tak bisa ditolak. Inilah adalah awal kisah yang mengungkap siapakah Karna, Arjuna, dan Basudewa Krishna, jauh sebelum mereka terlahir dan menjadi tokoh penting dalam Mahabharata. Pada bagian pertama, telah kita dengar bagaimana seorang raja dari bangsa Asura, Sahasrakawaca, bertapa dengan kesungguhan yang luar biasa, memuja Dewa Surya dengan sepenuh jiwa. Sebagai ganjaran, ia pun meminta anugerah agung, 1000 lapis kawaca, tameng sakti yang menutupi tubuhnya, menjadikannya makhluk yang nyaris tak terkalahkan, tak tersentuh oleh senjata. Namun anugerah itu membawa bencana. Sahasrakawaca menjadi angkuh, dan Dewa Brahma demi menjaga keseimbangan semesta
memperdayainya secara halus untuk turun ke dunia fana. Tujuannya bertarung dengan dua resi agung yang tengah bertapa di puncak ketenangan di tanah suci Badrinatha. Dua resi itu adalah Nara dan Narayana, Dwi Tunggal Suci, lambang penjaga dharma dan keseimbangan jagat raya. Dan kini, marilah kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Inilah episode kedua dari kisah Nara dan Narayana. Dengan dada menggembang oleh kesombongan, Sahasrakawaca melangkah ke tanah Badrinatha. Tempat itu tenang, sunyi, dan syarat dengan kesucian. Angin berhembus lembut di antara pepohonan tua, sungai mengalir jernih, dan para resi bertapa dalam keheningan yang suci. Namun kehadiran Sahasrakawaca mencemari semua itu. Begitu kakinya menginjak bumi Badrinatha, amarah dalam dirinya membara. Ia mengamuk bagaikan badai. Pohon-pohon besar yang telah berakar ratusan tahun dicabut paksa. Ia menghancurkan gubuk-gubuk para resi. Ia merobek keheningan dengan tawa penuh kesombongan. Para pertapa melarikan diri. Binatang hutan menjerit ketakutan. Asap hitam membumbung tinggi dari api yang melahap dedaunan kering. Sungai menjadi keruh oleh reruntuhan dan lumpur. Badrinatha, yang dahulu menjadi tempat persemayaman para dewa dan resi, kini berubah menjadi tanah penuh luka dan kehancuran. Namun Sahasrakawaca tidak peduli. Ia justru tertawa puas. Ia mencemooh para resi dan berkata, "Inikah para penjaga dharma? Adakah di antara kalian yang sanggup berdiri di hadapanku?" Tapi di balik gemuruh kesombongannya, dua sosok tetap duduk tak bergeming. Di puncak sunyi yang paling dalam, Nara dan Narayana tengah bersama di. Mereka telah diam selama ribuan tahun. Namun kini, suara tangis makhluk hidup, aroma anyir hancurnya kesucian, dan getar bumi yang tercabik telah membangunkan panggilan suci dalam diri mereka. Perlahan kedua mata mereka terbuka. Mata itu tidak menyala oleh amarah, tapi oleh keteguhan dan keheningan yang mantap. Tatapan yang membawa cahaya dan akhir dari kegelapan. Sahasrakawaca tanpa ia sadari telah tiba di hadapan dua sosok yang tak sekadar resi. Mereka adalah titisan kehendak ilahi itu sendiri. Dan dengan demikian, panggung agung pun terbuka. Pertarungan suci antara kekuatan adharma dan penjaga dharma akan segera dimulai. Sahasrakawaca berdiri tegak di tengah tanah yang porak-poranda. Tubuhnya dilindungi 1000 lapis kawaca yang bersinar bagaikan logam langit. Sorot matanya liar, penuh kecongkakan. Namun dari kejauhan, satu sosok mulai mendekat. Narayana. Langkahnya tenang, wajahnya damai, namun setiap hembusan napasnya menggetarkan langit dan bumi. Ia datang bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran bahwa dharma harus ditegakkan. Sahasrakawaca tertawa, terbahak untuk mengejeknya, tapi Narayana tak membalas. Ia hanya mengangkat kedua tangannya, dan cahaya lembut menyelimutinya. Lalu seketika, pertarungan pun dimulai. Langit mendung, petir menyambar tanpa henti, serangan demi serangan menghantam tanah suci itu. Narayana menyerang dengan ketenangan yang agung, sementara Sahasrakawaca membalas dengan kekuatan tubuhnya yang menggelegar. 1000 tahun mereka bertarung, bukan satu hari, bukan satu musim, tetapi 1000 tahun penuh. Langit seakan membeku dalam putaran waktu. Para dewa menyaksikan dengan khidmat. Gunung-gunung bergetar, dan bintang-bintang seakan berhenti berkelip. Sahasrakawaca yang sombong mulai gentar. Kekuatan Narayana bukan hanya pada tubuh, tapi pada keteguhan jiwanya. Dan akhirnya, di puncak dari 1000 tahun itu, Narayana berhasil mencabut satu lapis kawaca dari tubuh sang asura. Untuk pertama kalinya, Sahasrakawaca merasakan luka. Satu titik kecil di tubuhnya kini terbuka. Ia terdiam. Ia gemetar, tapi kebanggaannya tidak runtuh. Ia tertawa pelan, lalu berkata, "Hanya satu."
hanya satu yang kau cabut. Namun kutukan anugerah itu pun berlaku. Begitu satu lapis kawaca tercabut, Narayana roboh, tubuhnya jatuh ke tanah, tenaganya sirna, jiwanya lepas dari raga. Sahasra Kawaca tertawa puas. Ia mengira semuanya telah usai. Dengan napas berat ia berkata, dia telah gugur dan aku hanya kehilangan satu. Aku tak terkalahkan. Namun kebanggaan itu hanya berlangsung sekejap, karena dari kejauhan satu sosok bangkit dari samadhi, sosok yang telah bertapa selama 1000 tahun lamanya. Ia membuka mata dan sinar ketenangan terpancar dari wajahnya. Dengan langkah mantap, Nara mendekati tubuh Narayana. Ia tidak bersedih, ia tidak berteriak, ia hanya menunduk, lalu mengangkat kedua tangannya, mengucap mantra suci, dan memanggil kekuatan ilahi yang didapat dari tapanya. Ramuan Sanjiwani. Udara pun berubah, bumi hening, daun-daun terdiam. Dari telapak tangan Nara, mengalir cahaya lembut, meresap ke dalam dada Narayana. Dan perlahan, dada itu kembali bergerak. Napas kembali hadir. Mata Narayana terbuka, ia hidup kembali. Tanpa sepatah kata, Narayana kembali duduk bersila. Ia masuk ke dalam samadhi, bersiap untuk bertapa selama 1000 tahun berikutnya, menyerap kembali kekuatannya yang hilang. Sementara itu, Nara kini berdiri di garis depan. Ia memanggil Sahasra Kawaca untuk melanjutkan pertarungan. Sahasra Kawaca menggertakkan gigi. Ia tak menyangka, di balik kemenangannya akan muncul sosok lain yang tak kalah tangguh. Nara, sang kembaran jiwa dari Narayana. Dan dengan amarah yang membara, ia menyerang lebih buas dari sebelumnya. Pertarungan pun dimulai kembali. Kini antara Nara dan Sahasra Kawaca. Dua kekuatan besar bertabrakan dalam dentuman yang mengguncang semesta. Petir menyambar, gunung runtuh, dan langit terbelah oleh sorak senjata yang bertarung tanpa henti. Serangan Nara jauh berbeda dari saudaranya. Ia seperti mata badai, tenang di luar, mematikan di dalam. Namun Sahasra Kawaca tak kalah gila. Tubuhnya yang masih dilindungi 999 lapis kawaca membuatnya seakan abadi. Setiap tebasan Nara memercikan api, namun kawaca itu tetap melindunginya. Waktu terus bergulir, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan tahun-tahun terus berlalu. 1000 tahun penuh, bumi menjadi saksi. Perjuangan tak kenal lelah antara sang raksasa dan sang resi. Dan akhirnya, di puncak pertarungan itu, tepat di detik terakhir dari kurun waktu agung, Nara berhasil mencabut lapis kedua kawaca dari tubuh sang Asura. Sahasra Kawaca mengerang. Luka keduanya kini menganga. Tubuhnya goyah, tetapi tekadnya masih berdiri. Namun seperti yang telah digariskan oleh anugerahnya. Begitu kawaca tercabut, Nara pun roboh. Tubuhnya jatuh tak berdaya, nafasnya hilang. Sahasra Kawaca terengah-engah. Ia letih, tetapi tersenyum penuh bangga. Namun senyumnya sirna saat sosok lain bangkit kembali. Telah selesai bertapa selama 2 kurun waktu agung. Tubuhnya kini bersinar, diselimuti ketenangan dan kekuatan yang sulit dijelaskan. Ia berjalan menuju tubuh Nara, menunduk dan membisikkan doa Sanjiwani. Sekali lagi, keajaiban terjadi. Nara kembali bernafas, hidup kembali, lalu masuk ke dalam samadhi untuk mengisi ulang kekuatan sucinya. Kini giliran Narayana lagi yang berdiri di hadapan musuh lamanya. Dan pertarungan pun berulang. Sahasra Kawaca mulai menyadari sesuatu yang membuat jiwanya gentar. Ia terjebak dalam siklus abadi. Setiap kali salah satu dari mereka gugur, yang lain menghidupkannya kembali. Dan setiap pertarungan mengikis satu lapis kawaca dari tubuhnya. Siklus ini terus berjalan. Tiap siklus berlangsung 1000 tahun. Dan tiap 1000 tahun, satu lapis kawaca tercabut. Waktu pun menjadi tidak berarti. Langit, bumi, dan semesta menua bersama dengan peperangan ini. Gunung-gunung menjadi debu, samudra pun surut,
Tetapi pertempuran itu belum juga selesai. Kini, tubuh Sahasrakawaca hanya diselimuti satu lapis terakhir kawaca. Napasnya berat, tubuhnya gemetar, rohnya lelah. Ia menyadari bahwa akhirnya sudah dekat. Sahasrakawaca berdiri goyah. Darah, keringat, dan ribuan tahun keletihan menyatu dalam tubuhnya. Sisa terakhir kekuatannya, satu-satunya lapis kawaca yang masih tersisa, bergetar oleh rasa takut. Ia tahu, sekali lagi kalah, dan segalanya berakhir. Tak ada jalan lain. Dengan langkah limbung, ia menengadah ke langit, menatap matahari yang menyala di cakrawala. Dengan suara yang gemetar, ia berseru, "Wahai Dewa Surya, penjaga sinar dan kehidupan, aku pemujamu yang setia, telah berperang demi takdir. Namun kini aku terhimpit pada ajal. Lindungilah aku, wahai Dewa. Jangan biarkan tubuhku jatuh oleh tangan Nara dan Narayana." Langit hening sejenak. Lalu datang cahaya yang amat terang. Dewa Surya menampakkan diri. Wajahnya bercahaya bagaikan samudra api, dan matanya menyimpan kasih serta dilema. "Sahasrakawaca," sabdanya, "kau memang telah setia. Permohonanmu tidak bisa aku abaikan." Lalu dalam satu tarikan napas semesta, Dewa Surya menyerap tubuh Sahasrakawaca ke dalam dirinya. Kawaca terakhir itu pun lenyap, tersembunyi dalam tubuh sang Dewa Matahari. Cahaya menyilaukan membakar cakrawala, dan dalam sekejap Sahasrakawaca lenyap. Nara yang melihat kejadian itu terdiam, matanya membelalak, dadanya bergetar. Ia menatap Surya, dan dalam hatinya muncul badai kemarahan yang tak terbendung. "Wahai Dewa Surya, engkau selama ini menjadi pelita harapan dan keadilan. Tapi hari ini, engkau melindungi adharma, engkau melindungi kejahatan." Tangan Nara terkepal, langit mendung, awan menggulung. "Atas pengkhianatanmu terhadap keseimbangan semesta, aku kutuk engkau, wahai Surya." Suaranya menggema di seluruh jagat. Di masa mendatang, di zaman Dwapara Yuga, engkau akan lahir sebagai manusia fana dan akan merasakan pedihnya kehidupan jauh dari cahaya dan kemuliaanmu sebagai dewa. Dunia pun terdiam, langit berhenti bernafas, dan sejak saat itu, kutukan itu mulai mengikuti takdirnya di jalur waktu. Waktu pun berlalu, zaman Satya Yuga pun perlahan tenggelam. Dunia memasuki Treta Yuga, lalu menyongsong Dwapara Yuga. Dan di tengah senyapnya pergantian zaman, sebuah doa yang polos naik ke angkasa. Doa dari seorang putri kerajaan Kunti Boja bernama Kunti. Rasa penasaran Kunti akan kekuatan mantra Resi Durwasa menghadirkan Dewa Surya di hadapannya. Maka dari cahayanya, lahirlah seorang anak laki-laki. Tubuhnya dilindungi oleh lapisan terakhir kawaca, Sahasrakawaca, dan di telinganya tergantung anting sakti pemberian para dewa. Dialah Karna, anak dari Dewa Surya dan Kunti, terlahir bukan dari dosa, bukan pula dari kebetulan, melainkan dari rangkaian kutukan dan takdir yang rumit. Karena tumbuh sebagai kesatria agung, teguh, berani dan kesepian, ia membawa dalam dirinya kekuatan dari masa lalu, namun juga kutukan yang belum selesai. Tak hanya Karna yang lahir, waktu pun menyiapkan panggung untuk kisah besar berikutnya. Nara pun turun ke bumi sebagai Arjuna, putra Pandu, pemanah ulung, dan murid pilihan Guru Drona. Beberapa waktu sebelumnya, Narayana pun telah lahir di penjara bawah tanah kerajaan Mathura sebagai Krishna, putra Wasudeva. Maka lengkaplah ketiga sosok yang dahulu saling terkait. Dan semesta pun menanti pertempuran terbesar dalam sejarah manusia, Mahabharata, di mana cinta, kesetiaan, dan takdir akan saling berhadapan. Terima kasih untuk selalu setia di channel ini. Jangan lupa tinggalkan jejak menggembirakan berupa like dan komentar sebagai penyemangat kami untuk terus berkarya.